Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fajar dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 2230306041. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu tentang studi kualitatif tentang motivasi mendorong mahasiswa pada stres akademik untuk mencoba bunuh diri di kota X, yaitu di kasus di lingkungan Fakultas Psikologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang stres akademik yang merupakan masalah yang umum terjadi di kalangan mahasiswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setiap tahun mahasiswa dihadapkan dengan berbagai tuntutan akademik yang sangat tinggi seperti tugas yang menumpuk, ujian yang berat, dan ekspektasi dari orang tua atau masyarakat. Tekanan akademik ini seringkali menyebabkan perasaan cemas, khawatir, bahkan tidak berdaya. Jika tidak ditangani dengan baik, stres akademik dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup. Fenomena ini semakin memprihatinkan dengan tingginya akan percobaan bunuh diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan beberapa penelitian dan data kesehatan mental, terdapat hubungan erat antara stres akademik yang berlebihan dengan meningkatkan risiko bunuh diri di kalangan mahasiswa. Meski demikian, masih banyak yang belum memahami sepenuhnya faktor-faktor mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil langkah ekstrem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stres akademik pada mahasiswa, serta motivasi dibalik tindakan ekstrem seperti percobaan bunuh diri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif dari stres akademik dan mencegah terjadi percobaan bunuh diri di kalangan mahasiswa. Dan dalam penelitian ini pun terdapat beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab oleh untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena stres akademik dan bunuh diri di kalangan mahasiswa. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, akan saya jelaskan nih. Apa saja faktor penyebab stres akademik di kalangan mahasiswa? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi mahasiswa mengalami stres akademik. Jadi faktor-faktor ini bisa meliputi tuntutan akademik yang tinggi, masalah pribadi, tekanan sosial, atau ekspektasinya tidak realistis dari diri sendiri maupun orang lain. Terus ada pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana perusahaan tidak berdaya akibat kegagalan akademik mempengaruhi keinginan untuk bunuh diri. Nah, di penelitian ini pun pertanyaan ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara kegagalan akademik yang dirasakan oleh mahasiswa dengan perasaan tidak berdaya dan berkeinginan untuk bunuh diri. Dan hal ini membantu memahami bagaimana tekanan dari kegagalan dalam akademik dapat mendorong mahasiswa ke titik ekstrim. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana stigma terhadap kesehatan mental mempengaruhi mahasiswa yang mengalami stres akademik? Stigma terhadap masalah kesehatan mental seringkali menghambat mahasiswa untuk mencari bantuan atau dukungan. Pertanyaan ini pun bertujuan untuk mengeksplor bagaimana perspektif negatif terhadap kesehatan mental yang mempengaruhi cara mahasiswa menghadapi stres akademik dan apakah hal ini memperburuk kondisi mental mereka. Penelitian ini pun memiliki tujuan memberikan pahaman yang lebih mendalam mengenai stres akademik di kalangan mahasiswa. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan stres tersebut serta dampak terhadap kesehatan mental dan perilaku mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini seperti mengidentifikasi faktor akademik penyebab stres pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor akademik yang dapat menyebabkan stres pada mahasiswa. Hal ini mencakup aspek dari segi beban tugas, ujian, ekspektasi akademik yang tinggi, dan tekanan diri dari lingkungan sosial yang mungkin berkontribusi pada kondisi stres yang dialami mahasiswa. Terus kita akan membahas memahami pengaruh perasaan tidak berdaya dan kegagalan akademik terhadap kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari perasaan tidak berdaya dan kegagalan akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dan fokus penelitian ini pun untuk menggali bagaimana kegagalan dalam akademik dapat mempengaruhi perasaan mereka yang berpotensi berujung pada masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti kecemasan dan depresi. Selanjutnya itu kita akan menganalisis hubungan antara stigma kesehatan mental dan keputusan mahasiswa untuk mencari bantuan. Yang kita fokuskan untuk menganalisis bagaimana stigma terkait kesehatan mental mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam mencari bantuan atau dukungan.
Dan stigma ini pun seringkali menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk mengakui masalah kesehatan mental mereka dan mencari solusi yang tepat. Dari beberapa teori seperti teori yang dituliskan oleh Lazarus dan Folkman, stres merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Yang stres terjadi ketika individu merasa bahwa tuntutan dari lingkungan melebihi kemampuan atau sumber daya dimiliki untuk menghadapinya. Dalam konteks mahasiswa pun, stres akademik terjadi ketika mahasiswa merasa tertekan oleh beban tugas, ujian, dan ekspektasi tinggi dari diri sendiri ataupun orang lain. Penelitian ini akan menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana mahasiswa itu bisa merespon tekanan akademik yang mereka alami. Selanjutnya itu kita akan masuk ke teori coping. Teori ini dituliskan oleh Lazarus, yaitu menjelaskan tentang bagaimana individu mengatasi stres, yang dimana dijelaskan upaya yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi, mengurangi, atau mengelola stres yang dialami. Terdapat dua jenis coping, yaitu coping berfokus pada masalah dan coping berfokus pada emosi. Dalam penelitian ini pun teori coping akan digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi tekanan akademiknya. Selanjutnya itu teori kesehatan mental, yang dimana teori kesehatan mental ini menekankan bahwa faktor psikologis dan sosial berperan besar dalam mempengaruhi kondisi mental seseorang. Dan dalam konteks mahasiswa pun faktor psikologi seperti kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya dapat memperburuk kesehatan mental. Sementara faktor sosial seperti dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kampus dapat membantu dalam pemulihan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana stres akademik mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi mental mereka, seperti stigma terhadap kesehatan mental. Terus kita akan membahas tentang pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, di mana pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam pengalaman pribadi mahasiswa yang mengalami stres akademik berat. Desain fenomenologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami mana subjektif yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan akademik, serta untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekstrim seperti keinginan bunuh diri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu tentang wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan oleh mahasiswa yang pernah mengalami stres akademik tinggi. Teknik ini untuk memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai perasaan, pengalaman, dan pemikiran mahasiswa terkait dengan stres akademik. Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, di mana yang memberikan kebebasan kepada partisipan untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara terbuka. Selanjutnya, subjek penelitian pada penelitian kali ini adalah mahasiswa yang pernah mengalami stres akademik berat yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka terhadap perasaan yang tidak berdaya dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Mahasiswa yang memenuhi kriteria ini akan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya kita akan analisis data, yaitu analisis sistematik. Data ini terkumpul dari wawancara yang dianalisis menggunakan teknik analisis sistematik. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti faktor penyebab stres akademik, perasaan tidak berdaya, dan pengaruh stigma terhadap kesehatan mental. Proses ini mencakup pengkodean data, kategorisasi, dan cara pola untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Terus apa aja sih faktor akademik yang menyebabkan stres? Faktor-faktor akademik yang menjadi pemicu stres bagi mahasiswa yaitu mencakup dari tuntutan tugas yang berat, jadwal ujian yang padat, dan ketidakpastian terkait masa depan akademik dan pekerjaan. Nah, mengetahui faktor-faktor ini akan membantu menggambarkan penyebab utama stres akademik di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana kegagalan akademik mempengaruhi perasaan mahasiswa? Nah, kegagalan akademik akan berdampak signifikan terhadap kondisi emosional mahasiswa yang menyebabkan perasaan tidak berdaya, rendah diri, bahkan bisa depresi. Pertanyaan ini tujuan untuk memahami bagaimana kegagalan dalam mencapai tujuan akademik berkontribusi pada meningkatkan perasaan cemas dan keinginan untuk mengakhiri hidup serta dampaknya terhadap kesehatan mental mereka. Apa sih dampak stigma kesehatan mental terhadap mahasiswa? Nah, stigma sosial terhadap masalah kesehatan mental seringkali menghalangi mahasiswa untuk mencari bantuan.
serta mengalami stres berat. Penelitian ini akan mengeksplor lebih lanjut bagaimana stigma mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam mengungkapkan perasaan atau mencari dukungan psikologis. Stigma dapat memperburuk kondisi mahasiswa yang dimana gilirannya dapat memperburuk pada mental mereka. Apa sih strategi coping yang digunakan mahasiswa untuk mengatasi stres akademik? Nah, mahasiswa dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi stres akademik, yaitu manajemen waktu, mencari dukungan sosial, bahkan menghindari masalah. Nah, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi coping yang digunakan mahasiswa untuk mengurangi stres mereka dan mengetahui strategi yang efektif yang bisa memberikan wawasan tentang cara membantu mahasiswa untuk mengalami stres berat. Dan manfaat dari penelitian ini pun secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara stres akademik dan kesehatan mental mahasiswa. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik, penelitian ini akan memperkaya literatur yang mengenai pengaruh tekanan akademik terhadap kesehatan mental. Dan secara praktis pun, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi institusi pendidikan seperti universitas atau untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental mahasiswa. Penelitian ini pun bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menemukan strategi coping efektif untuk mengatasi stres akademik, serta memberikan saran bagi pihak universitas mengenai bagaimana cara memahami mahasiswa yang mengalami stres. Nah, ada beberapa rancangan rencana jadwal yang telah saya untuk meneliti, yaitu pada bulan pertama kita akan meneliti pada fokus penyusunan proposal dan pengumpulan literatur terkait topik yang relevan dengan stres akademik dan kesehatan mental mahasiswa. Dan bulan 2 ketiga kita akan mengumpulkan kita akan mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu mereka yang mengalami stres akademik tinggi dan berisiko bunuh diri. Pada bulan keempatnya, data yang terkumpul akan dianalisis. Peneliti akan menginterpretasikan temuan berdasarkan teori yang relevan. Dan pada bulan kelima, penulisan laporan akhir serta persiapan untuk presentasi hasil penelitian kepada pihak terkait. Nah, motivasi dapat dipahami sebagai dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Pada konteks ini, motivasi mahasiswa dapat berperan dalam bagaimana mereka mengatasi stres akademik dan tantangan yang dihadapi. Jenis motivasi yang pertama itu motivasi intrinsik, yang mana dorongan yang berasal dari dalam diri individu tanpa ada paksaan eksternal. Mahasiswa yang memiliki motivasi ini lebih cenderung untuk menghadapi stres dengan cara positif. Yang kedua itu motivasi intrinsik, yang dimana dorongan eksternal seperti tekanan dari orang tua, teman, atau lingkungan akademik. Motivasi dari sini dapat memperburuk stres jika tuntutannya terlalu besar. Fungsi dan tujuan dari motivasi ini untuk mendorong individu bertindak, menentukan arah tujuan, serta menyeleksi aktivitas relevan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks akademik, motivasi bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk tetap fokus dan mencapai hasil yang optimal meskipun menghadapi tekanan. Nah, kita akan lanjut tentang stres akademik, yaitu di mana kondisi emosional yang timbul akibat tekanan terkait dengan tugas dan kewajiban akademik. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi stres akademik, yaitu fisik. Fisik mahasiswa yang mungkin merasa kelelahan, sakit kepala, atau gangguan kesehatan lainnya akan mempengaruhi bagaimana mereka menyelesaikan stres akademik mereka. Selanjutnya itu dari kognitif mereka. Pikiran negatif muncul seperti rasa tidak mampu atau gagal serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Selanjutnya perilaku, yaitu perubahan perilaku seperti susah tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, atau menghindari tugas. Selanjutnya itu emosi, perasaan tidak berdaya, mudah marah atau cemas muncul akibat beban akademik. Ada beberapa faktor stres akademik, yaitu internal, di mana pola pikir negatif dan sifat pesimis akan melihat mahasiswa lebih tertekan. Dan kepercayaan diri yang rendah pun juga memperburuk perasaan tersebut. Dari faktor yang eksternal pun, beban pelajaran berat, tuntutan prestasi, orang tua, serta harapan tinggi dari masyarakat membuat mahasiswa menjadi stres lebih besar. Dampak stres akademik pun bisa mempengaruhi dari berbagai hal. Pertama dari fisik, gangguan kesehatan seperti kelelahan kronis atau sakit kepala. Dari sisi psikologis pun gejala-gejala depresi dan kecemasan dapat muncul.
mempengaruhi stabilan emosi. Dari faktor sosial, mahasiswa cenderung menarik diri dan mengalami kesulitan dalam berekspresi sosial. Dan dari sisi akademiknya pun penurunan performa belajar dan kemampuan untuk memenuhi ketuntutan akademik. Selanjutnya, bunuh diri. Bunuh diri adalah tindak mengakhiri hidup yang seringkali disebabkan oleh tekanan psikologis, sosial, faktor biologis tertentu. Pada mahasiswa, stres akademik yang ekstrim menjadi salah satu pemicunya. Dari faktor psikologis yang menyebabkan bunuh diri ya seperti depresi, kecemasan, perasaan putus asa. Kalau dari faktor sosial itu dari mengisolasi sosial, hubungan yang tidak sehat, serta tekanan dari lingkungan sekitar termasuk teman-teman, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal, tekanan akademik yang tinggi, masalah keuangan, atau konflik keluarga juga dapat menjadi pemicu utama bagi siswa yang sudah dalam kondisi stres akademik yang berat. Bagaimana sih mengatasi stres akademik dan mencegah bunuh diri? Nah, dalam pendekatan ini, mahasiswa perlu mengelola waktu yang baik dan memprioritaskan tugas-tugas akademik. Teknik relaksasi dan meditasi juga dapat mempengaruhi meredakan stres. Dari pendekatan institusi pun, pendidikan harus menyediakan layanan konseling dan kesehatan mental untuk mahasiswanya, serta program pengurangan tekanan akademik seperti peningkatan kesejahteraan mahasiswa juga sangat diperlukan. Dalam metodologi penelitian kami pun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi mahasiswa terkait stres akademik. Dan lokasi penelitian ini pun ada di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang terletak di Kota Budaya dengan banyak mahasiswa yang berisiko mengalami stres akademik. Nah, penelitian ini akan dilakukan dari Januari hingga Maret 2025. Pada penelitian ini kami memiliki teknik dan instrumennya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, yaitu semi terstruktur dan observasi partisipatif. Wawancara semi terstruktur ini pun memberikan fleksibilitas untuk menggali pengalaman dan persepsi mahasiswa lebih mendalam. Selanjutnya itu instrumen penelitian kami itu adalah pedoman wawancara dan catatan observasi yang akan mencatat interaksi sosial dan perilaku mahasiswa yang berhubungan dengan stres akademik. Analisis dan keabsahan data kami, analisisnya itu data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dimana proses ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema-tema utama, dan pencapaian pola-pola dan pengalaman siswa. Selanjutnya keabsahan data, yang mana data dijaga melalui triangulasi sumber data dan tekniknya, serta melakukan member checking untuk memastikan interpretasi yang akurat dan meminta umpan balik dari partisipasi. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.